Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Antoni Christian Paskalis, Nadia Nurhidayati, Raisyah Fatia Maiswari, Setio Adi Muhammad Iqbal, Ursula Okta Christine Larasati. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Pulau Kalimantan. Kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Kalimantan yaitu Kerajaan Bulungan, Kerajaan Pontianak, Kerajaan Kota Waringin, Kerajaan Banjar, Kerajaan Sukadana. Kerajaan Bulungan. Kerajaan Bulungan adalah salah satu kerajaan Islam di Nusantara yang berkuasa di wilayah Kalimantan bagian utara, meliputi daerah yang kini masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Maliau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan hingga Sabang, Malaysia. Kerajaan Bulungan diperkirakan muncul pada pertengahan abad ke-16 Masehi. Pada abad ke-18, para penguasa Bulungan menggunakan gelar sultan, yang menandakan Bulungan telah berubah dari kerajaan bercorak Hindu menjadi kerajaan bercorak Islam. Raja pertama yang memeluk agama Islam adalah Wira Amir, yang memerintah sejak 1731, tetapi baru masuk Islam pada 1777 dan mengganti namanya menjadi Aji Muhammad. Sejak saat itu, Bulungan menjadi kerajaan dan Aji Muhammad mendapat gelar Sultan Amirul Mukminin. Ia memerintah kerajaan Bulungan hingga tahun 1817. Pada usia mencapai 86 tahun. Kerajaan Bulungan tidak memiliki kekuatan militer yang kuat, sehingga beberapa kali dikuasai oleh kerajaan lain, seperti Kerajaan Berau di Kalimantan Timur, Kerajaan Sulu di Filipina, hingga Belanda ketika datang ke Kalimantan. Peninggalan Kerajaan Bulungan. Salah satu peninggalan Kerajaan Bulungan adalah Museum Kerajaan Bulungan yang terletak di Tanjung Palas, Kalimantan Utara. Peninggalan Kerajaan Bulungan yang lainnya adalah alat perang yang berupa meriam bernama Melati, Rindu, dan Dendam. Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, putra dari Habib Hussein Al-Qadri, yang merupakan ulama dari Hadramaut, Yaman pada tahun 1771, di mana pada saat itu ia telah berjuang untuk melawan penjajah dan juga untuk menyebarkan agama Islam di daerah Kalimantan. Di wilayah tepian pertemuan Sungai Kapuas Kecil, Sungai Kapuas dan Sungai Kapuan Landak, Sultan Syarif membuka hutan dan menjadikan hutan tersebut menjadi pemukiman. Sehingga beliau dikenal sebagai pendiri kota Pontianak. Beliau dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Pontianak, di mana kota Pontianak sendiri menjadi kota perdagangan dan juga pelabuhan. Hingga akhirnya Kerajaan Pontianak bekerja sama dengan Belanda pada tahun 1776, di mana kerjasama tersebut berisi tentang pemerintahan dari Tanah Seribu harus bersedia bekerja sama apabila Belanda memberi keuntungan bagi masyarakat Pontianak. Peninggalan Kerajaan Pontianak. Peninggalan Kerajaan Pontianak antara lain, yang pertama Keraton Kadriah, yang kedua Masjid Jami Pontianak, dan yang ketiga Makam Batu Layang. Kerajaan Kota Waringin. Kerajaan Kota Waringin merupakan kerajaan Islam yang wilayah intinya terletak pada Kabupaten Kota Waringin Barat di Kalimantan Tengah. Kerajaan ini terletak pada tahun 1615. Awalnya kerajaan ini merupakan keadipatian yang dipimpin oleh Dipati Ganing, Sultan Mustain Billah dari Kesultanan Banjar, kemudian menyerahkannya kepada putranya bernama Pangeran Dipati Antakasuma. Kota Waringin secara langsung bagian dari kerajaan Banjar, sehingga sultan-sultannya memakai gelar pangeran jika berada di Banjar. Namun, dalam lingkungan Kota Waringin, para pangeran yang menjadi raja juga disebut dengan sultan. Keruntuhan kerajaan ini karena usia yang sudah tua dan juga tumbangnya tiang Sangga Benua. Peninggalan Kerajaan Kota Waringin.
Istana Kuning adalah peninggalan kerajaan Islam Kota Waringin. Istana ini berada pada jantung Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam yang di Kalimantan yang didirikan oleh Raden Samudra atau Sultan Suryansyah. Berdiri pada abad ke-20, lebih tepatnya dari tahun 1520 hingga 1900. Puncak kejayaannya berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Mustain Billah pada tahun 1595 sampai 1638 Masehi. Di bawah pemerintahan Sultan Mustain Billah, Banjar menjadi bandar perdagangan besar dengan komoditas utamanya terdiri dari lada hitam, madu, rotan, emas, intan, bar dan kulit binatang. Sedangkan wilayahnya berhasil diperluas hingga Sambas, Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir, Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satui, Asam, Kintab, dan Suarangan. Peninggalan Kerajaan Banjar. Peninggalan Kerajaan Banjar antara lain Masjid Sultan Suryansyah, Candi Agung, Komplek Makam Sultan Suryansyah, Kitab Sabilal Muhtadin, Masjid Al-Karomah. Kerajaan Sukadana. Kerajaan Sukadana berdiri pada sekitar awal abad 17 Masehi oleh Muhammad Syafiuddin. Kerajaan ini terletak di bagian barat daya Pulau Kalimantan. Islamisasi Kerajaan Sukadana berasal dari ulama-ulama kerajaan Demak. Selain itu, islamisasi dilakukan oleh pedagang-pedagang Islam di luar negeri. Kerajaan Sukadana bercorak ekonomi maritim dan pertambangan. Kerajaan ini terkenal dengan hasil tambang emas, perak, dan intan. Masyarakat Kerajaan Sukadana telah mampu mengolah logam mulia dan batu mulia menjadi perhiasan-perhiasan dengan nilai jual yang tinggi, sehingga ibu kota Kerajaan Sukadana memiliki reputasi sebagai pusat kerajinan intan terbaik di kawasan Laut Nusantara. Peninggalan Kerajaan Sukadana. Peninggalan Kerajaan Sukadana adalah Keraton Muhammad Saunan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.